Ya, di sini kita kedatangan tamu yang bernama Pio dan Benny, yaitu dengan nama kepanjangan. Saya sendiri Restu Pribowo, bisa dipanggil Pio, Ya. dan Saya Benny Maulana, biasa dipanggil sih Benny. Ya, Ben ternyata. gitu aja. Ternyata kita satu kelas ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol yang bersangkutan tentang komunikasi lah. aja, oke, kuliah aja ya. Iya, yang saya tanyakan tuh gimana cara kalian orang tuh bisa menyesuaikan diri dengan komunikasi di sini kan beda nih. Dengan kalangan yang berbahasa Jawa terus langsung meloncat ke nasional. Iya. Terus tahun di nasionalnya bahasa Jaksel. ya, bahasa gaul lah Bahasa istilahnya. gaul. Sebagai. Iya. Lampung ya. Mulai dari siapa dulu nih? Yang lebih muda dulu lah. Ya. Kalau saya sih kan dari keluarga kan backgroundnya Jawa, jadi kalau di sini pakai bahasa luga-luga itu susah. Jadi bahasanya itu pakai bahasa campur, pakai bahasa Jawa aja lah biar enak ya. Iya. Ya udah, campur lah maksudnya. Kalau aku sih pertama masuk kampus itu pakai bahasanya sih masih bahasa formal sih, bahasa Indonesia dulu. Belum pakai bahasa Lampung karena belum bisa. Lampung ke lah kita. Itu setiap ada pengen ngucapin gitu kayak ada mikir Nah, dulu iya gitu. itu. Ya. Kalau sudah mau ngomong itu harus mikir dulu. Mikir Jadi dulu nggak kayak, gitu kan. nggak kayak bisa langsung spontan refleks, Ya. nggak bisa. Kalau Pio sendiri gimana? Sama aja lah, bisa Sama. dibilang. Nggak jauh beda. Iya, nggak jauh beda. Tambahan kan apalagi masyarakat di kampung kan dominan mayoritas Jawa, terus ya itu kayaknya sih jarang lah. Maksudnya kalau kita di kampung ketemu orang pakai bahasa Jawa Indonesia, Iya. apalagi bahasanya lu gua udah kayak sesuatu yang gimana ya, aneh lah di sana. Ada di Sesuatu sana. beda. Heeh. Wow lah. Kalau saudara Imron gimana? Ya, saya sendiri terbiasa pakai bahasa Indonesia. Cuman di kalangan juga Jawa nih. Kadang ya suka tahu Iya, aja bahasa Jawa tuh. Jadi nggak menemui kesulitan lah ya. Ya, Oh, ya. campur lah bahasanya. Ini ngomong tentang komunikasi nih. Gimana? Ya, kita bahas tentang pelajaran aja tuh. Kita kan dalam jurusan komunikasi tuh pelajaran apa yang sulit bagi kalian gitu buat dipahami. Kalau menurut aku sendiri sih ya, karena dari saya sendiri kan backgroundnya SMA. Jadi kalau menurut saya pelajaran paling susah itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tuh ibarat dari nol banget, nggak tahu sama sekali. Kalau saudara Pio? Ya bisa dibilang sama aja sih, kayak awalnya kan ekspektasi aku sendiri masuk di mana? Di UIN. Komunikasi ini di UIN. Aku kira kayak mata kuliahnya kayak formal lah, kayak kayak kuliah biasa komunikasi. Ternyata di sini lebih dominan, bisa dibilang kayak ke-Islam-Islaman bahasa Arab itu lebih wow lah maksudnya. Kaget ya. Iya. Dari tadinya kan belum ke Islam-Islaman, Iya. SMA kan formal masih. Ya kalau kamu sendiri gimana, Ron? Ya, saya sendiri bahasa Arab tuh tahu sedikit-sedikit karena dulu tuh SMP-nya emang di SMP ITB Baitul Muslim. Ya, dulu tuh tahu banget, cuman sekarang Udah agak lupa ya, lah ya. lupa Faktor. semuanya. Ya. Time. Ya, udah dari mulai pelajaran nih kita beralih ke dosen. Gimana dosen? dosen? Ya, biasanya kan kuliah nih, banyak lah dosen killer yang mempersulit nih. Ya tolong jangan dipancing-pancing. Nggak enak. Nggak enak juga. Ada ya. nggak perlu disebut nama lah. Kalau menurut saya sendiri kayaknya nggak ada sih. Ada. Enak kok dosennya. Enak Tugas juga ya. gitu lancar berarti. Lancar. Oke, lancar abadi tugas. Gila, oke. Bagus. Win. Emang harus kayak gitu kuliah kan? Ya, Kita harus menyesuaikan lah. Harus menyesuaikan lah. Ngomong aja. Bingung tahu. Iya, bingung. Sama saya juga. Cuman kan kita tuh offline baru berapa hari sih? Ya sekitar hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini kan udah semester 3 nih. Ya semester 4 hampir. Ya habis semester Ya. 4 dong. Semester 3 habis nih. Iya, semester tiga udah habis. Jadi semester 1, semester 2 tuh online gimana? Wow. Enggak masuk. Yang dirasain tuh apa yang Enggak dirasain? masuk sama sekali, Nggak masuk serius. sama sekali. Kalau gue sih nyaman sih. Nyaman, enak, bisa Enak, tiduran gitu iya. ya. Kuliah sambil tiduran Iya. kapan lagi? Kapan Coba lagi ya. gitu kan. Iya. Jadi pas masuk kemarin ya agak
aneh gitu, agak kaku, biasa bangun siang. Ya kayak temen Ya. yang kayak belum tahu gitu. Tinggal sifat-sifat teman. Ya. Kalau sifat teman dari virtual kan bisa lah palsu. Ya, itu. Kalau ketemu itu kan nggak bisa. Ya minum dulu, silakan diminum dulu. Haus. Gue udah mau habis. Oh ya ini gua ini saya mau tanya nih soal kedepannya kan kita bertiga kan masuk KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, pandangan kalian masuk komunikasi penyiaran Islam itu kedepannya mau jadi apa? Ya kalau sedengarnya sih Terus ditambah apalagi sarjana kita kan sosial. sosial tuh kemungkinan ada banyak. Yang kalau diperkirakan pas itu kayak jurnalis, habis itu reporter, itu udah pasti masuk. Sedangkan kalau misalnya ngambil dari sosial itu bisa apa aja. Gitu. Kayak contohnya tuh Kayak dinas ya itu bisa. Iya kan? Jadi pendapat kalian pribadi gimana? Maksudnya pandangan lah masuk ke komunikasi ini Ya kalau ke depannya setelah wisuda. saya sendiri sih belum kayak mikir Iya. yang ke depannya lah. Yang Iya. penting dijalanin dulu aja. Jadi kalau gitu. saya semester depan offline lah, biar nggak pusing ya. Ya. Bosen loh di rumah itu online terus. Tapi kan kata cutting kita, angkatan kita lebih susah offline daripada online. Karena berhubung dia masuknya jalur offline mungkin ya. Bukan jalur dalam, orang Bukan. dalam. Bukan. Udah ketahuan sih kayaknya kayak mulai UAS nih pernah ngerasain. Iya, pernah ngerasain ya. Iya depan ya kayaknya. Udah depan gimana rasanya nih? Wow, nikmat sekali. Biasanya keliling Ya, lagi. ternyata kita bertiga di depan semua. Iya. Oh iya, saya juga anjay. Untung aja dosennya mak gua. Susah ternyata offline ya. Iya. Tapi sampai detik ini sih selama offline jujur saya sendiri nyaman sih. Lebih baik offline daripada online. Setuju, gua juga gitu. Ya. Soalnya kalau online itu interaksi sama teman itu nggak dapet sih. Nggak dapet. Apalagi kita kan jurusan kita komunikasi. Iya. Ya, kayak Masa- pengalaman juga tuh kurang Iya. gitu. Masa anak komunikasi sama komunikasi aja susah. Masih Itu susah kan itu juga sih. nggak malu sih. Ya semoga aja kedepannya kayak COVID, pandemi gini segera berakhirlah agar kita bisa benar-benar menuntut ilmu secara normal aja sih gitu. Jadi gimana? Apa tuh? Apa ya? Ada yang ingin ditanyakan? Benny? Yang ganjel gitu? Apakah sudah ada musuh di dalam selimut? Buat sekarang sih belum. Oh belum. Berarti ada lah calonnya. Nggak tahu sih. Ya ada lah, masa enggak? Kalau Atau- nggak ada kan seru. Atau UKT tidak turun-turun? Jangan Itu tanya. faktornya itu. Jangan pertanyakan itu sama saya. Bukan ngambil jurusan mandiri itu karena telat, bukan Telat, karena ya. mampu sih. Oke. Jadi kalau gua mau nurun UKT itu lihat persyaratan loh, kok nggak bisa, itu agak kaget sih. Emang Tapi ya udahlah. sebelumnya jalur UM apa mandiri? Jalur mandiri sih, itu karena telat UM-nya gua nggak ikut. Oh, Daripada gapiar nanti udah terlanjur kerja males kuliah. Jadi itu sih. Kalau dia gimana? No comment. Selalu UKT no, tolong jangan dipertanyakan. Saudara Imron? ya saya sendiri ya Yang katanya mandiri udah nih. pindah 2 kampus. Ya saya mandiri. Ya. Jadi saya tidak bisa kayak nurunin UKT itu nggak bisa. Karena pertanyaan tadi khusus buat Pio karena Pio No comment. jadi ya Kalau Iya. perbandingan dari kampus sebelumnya sama kampus sekarang gimana Saudara Imron? Tolong jangan sebutkan merek kamu sebelah. Iya. ya Kampus sebelumnya itu apa? Lebih bagus apa? Itu Sistem nah belajarnya? kampus bawah flyover. ya itu dia sebutannya. Iya bawah flyover lah. Iya. Yang sebelah MBK ya? Oh iya depannya dong. Pojok. Pojok. Di sana bagus sih sebenarnya kayak saya tuh mikir tuh mungkin di sana orang-orang yang bisa lulus dari sana tuh kayak bakal dapat pekerjaan gitu. Karena sesuai sama pelajaran-pelajarannya. Yang buat saya ngedon tuh waktu itu di kantin ada bapak-bapak udah ada brewok tuh kumisan tua. Ternyata dia tuh mahasiswa di situ, 8 tahun kuliah. Jurusan manajemen bisnis. Dan akhirnya Tidak. gak lulus-lulus. Ya. Ini berhubung kita lagi ajan itu kita hormatin dulu agamanya. Kan kita anak komunikasi ya. Komunikasi. Ya kita lanjut karena tadi ada ajan maka kita menghormati ajan. Jadi kita berhentikan sampai situ. Dari pembahasan tadi kita membahas tentang
Kamu yang bilang universitas sebelah Ya tadi yang 8 sampai tahun sana. tadi. 8 tahun nggak kelar-kelar ya, Don. Don. Dan akhirnya saya pindah ke salah satu universitas Terbaik yang lah. teman saya rekomendasiin, yaitu bagus dengan akreditas rata-rata A. Dan dia juga ngerekomendasiin jurusan komunikasi penyiar Islam. Yang di sana tuh terdapat dosen-dosen yang baik, teman-teman yang bisa sefrekuensi. Ya rata-rata kan anak-anak muda suka yang kayak gitu ya. Udah saya coba dan akhirnya sampai sini sampai sekarang. Dan ada lah, nggak semuanya. Terus itu sesuai dari ekspektasinya nggak realitanya itu? Ya dari ekspektasi dari realita itu ekspek 75 25 5/100 ya. ya. Enggak, maksudnya gimana 7525 tuh? Ekspektasi realita. Yang Ekspektasinya 75, Hah? realita 25. Jadi kan nggak semuanya harus. Oke. Tapi masih ada lah ya. Rata-rata orang sesuai juga. ekspektasi masih ada lah. Ya ada banyak. Ya Halo, gimana? Saudara Wian? Nah, kalau kamu sendiri gimana? Awalnya pandangan sebelum masuk UIN gimana ya gambarannya? ini dengan saudara Ben dulu nih ya. Masuk UIN tuh karena terpaksa atau Kalau saya sih jujur, saya dulu atau daftar di Universitas Negeri Lampung nggak keterima. Jadi kayaknya pilihan opsi kedua lah. ya opsi kedua. Daripada nganggur, mending di UIN gitulah. Terus pas itu tahun 2020 ya. Iya. Kita lulus kan jalur Corona. jadi Kalian, kamu, kalau kami kan enggak, ya enggak? oh iya di Saya Boy. 2019. Kita bukan Corona Saya kita. 2019. Jadi pas masuk kampus itu via Orang dalam. pendaftaran online, PBAK online, sistem pembelajaran juga online itu jadi kayak gimana lah ya, biasanya kan itu sistemnya tatap muka langsung, itu online jadi masih agak kaku gimana. Ya, Heran gimana? sih. Mau Tapi tanya saya. Jadi gimana? 3 semesternya itu tapi terasa nyaman sih, karena bisa kuliah sambil tiduran itu kan biasa. Ya itu online. UASnya bisa kopas dari Google lah. Ya. Kalau offline kan mana bisa. Mana Itu- bisa. Itu sih. Kalau Saudara Bio? Jujur sih kalau aku pribadi nggak terlalu berekspektasi yang gimana sih. Kayak kuliah tuh ya udah jalanin aja gitu. Cukup maksudnya kalau soal ya maksudnya ada lah kan orang berekspektasi kan. Kalau kita Gimana kok masuk milih UIN dari sekian banyak universitas lain, kok milih UIN itu gimana? ya Karena ada UIN terbaik menurut Ya. saya di Lampung. Justru itu universitas yang nggak perlu diragukan lagi lah soal gedung-gedungnya, fasilitasnya memadai, Mewah ya. kampus hijau. Terus saya kemarin lihat kampus Islam Indonesia UIN itu termasuk tingkat teratas lah. Kampus hijau. Iya, Tingkat 1, 2, 3 lah. Dan Ya, itu nasional ya. Nasional. Ya. Cukup bangga saya kuliah di UIN. ya, mempunyai kebanggaan tersendiri. Topik selanjutnya? Ya, minum dulu. Ya minum dulu. Udah habis gua. Nggak bisa. Endorse ya. Durennya bikin mood. Duren kok isinya kayak gini. Ya kita anak komunikasi harus peka kayak Oke. Ini masuk komunikasi visual. Jadi niatan kalian bukan niatan sih. Ya bisa dibilang niat lah. Cita-cita kalian. Kalau cita-cita terlalu tinggi. Pokoknya pandangan kalian lah setelah lulus kuliah, Depannya gitu ya. kerjaan apa yang mungkin kalian terjun? Kalau saya sendiri sih dari beberapa mata pelajaran yang telah dipelajari itu kayaknya 50% kita menjadi seorang dai sama 50% jadi media pers sih, media berita. Itu sih. Ya kalau saya sendiri sih tergantung keadaan juga. Ya ngikut alur saja. Entah itu mau jadi apa itu. Ikuti saja alurnya. Ya karena
mau kita berekspektasi tentang kayak misalnya jurusan nih. Kayak saya kemarin tuh ngambil manajemen bisnis karena ntar biar kerjanya enak, ternyata salah sampai situ. Karena tuh kalau emang niat kuliah tuh yaudah jalanin aja dulu, ntar tuh ada kesempatan buat ntar tuh bisa kerja sendiri. Nggak harus kayak ntar udah masuk aja di ini, di jurusan yang ntar tuh bakalan kerja kayak hukum, kamu jadi guru tuh kayak matematika, bahasa Inggris, tapi kan kok kita nggak menguasai cuma iya, gitu. sama aja bohong kan. Jadi kayak ya udah kita jalin aja dulu yang sekarang. Kayak belum ada pikiran buat kerja apa ke depannya. Sama sih gue juga gitu. Maksudnya masih sekarang tuh masih semester 4 masih kayak kedepannya kita menjadi apa tuh bisa dibilang masih samar-samar lah ya kan. Masih abu-abu. Nah, Lu jelas. ini kayak pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ini Jadi pertanyaan terakhir lah ya. Pertanyaan terakhir lah. Bahasa Inggrisnya apa pertanyaan terakhir? The last question. The last question. Oke. Ya. Ya ini kita semua kayak gitu gimana dijawab. Ya. Pandangan kalian ya soal ada satu kalimat tuh gini. Kayak kuliah itu menentukan masa depan kalian yang cerah. Setuju nggak dengan statement kayak gitu? Ya, siapa dulu nih mau jawab? Ya silakan random. Udah, saya dulu nih. Kuliah itu menjamin masa depan cerah. Ya, ternyata tidak juga. Karena banyak pengusaha-pengusaha yang kayak dia tuh lulusan SD pun bisa jadi pengusaha sukses karena dengan niat. Habis itu dia tuh emang kerja keras dan dia tuh mau berpikir. Nggak kayak cuman apa ya, pengennya jadi itu tapi tuh nggak mau gerak apa-apa gitu loh. Justru dia kayak ya kalau mau begitu ya harus ngejalanin. Entah itu ngomongnya mudah tapi tuh ngejalaninnya yang susah. Jadi kan banyak sih kayak orang-orang yang sukses kayak bermodalkan dari awal tuh dia ngerintis jadi kayak model nasi goreng tuh. Dia ada satu tiba-tiba nyabang nyampe mana-mana seluruh Indonesia tuh ada gitu kan. Bisa. Jadi nggak kayak selalu harus kuliah dulu terus kita bakal sukses tuh nggak tentu juga. Ada kok tetangga saya itu dia tuh wisuda tuh jurusan pokoknya kelulusan kuliah tuh jurusan bahasa Inggris dan dia tuh sekarang jadi tukang buat apa? Ya nggak tahu saya. Kijang ya? Kok buat kijang sih? Yang buat orang mati tuh apa? Oh, Bapeti. Apa sih? Di atasnya? Nisan. Ya, Bapak buat tulisan. buat kijang. Yang mana sih? Buat itu kuburan kan intinya. Ya, buat di atas kuburan itu. Nama apa Keramik. tulis? Keramik Yang di keramik kuburan itu itu apa? Oh. Hiasan. Ya itulah, Kujang. kujang. Bukan, Ya, kujang itu pisau. Ada nilai itulah pokoknya kan. itulah pokoknya. Jadi nggak kayak nentu harus kuliah gitu kita sukses enggak. Nih satu pertanyaan lagi biar cepet kan terjawabnya. Definisi sukses menurut kamu sendiri apa? Ya, definisi sukses. Definisi sukses tuh kayak nih ngomongnya mudah nih ya, tapi emang bener cuman ngelakuinnya emang susah. Iya ya, maksudnya menurut kamu sendiri lah definisi Ya, sukses itu gimana? Sukses itu ya kayak misalnya kuliah ya bener-bener dijalanin. Ya kayak nggak usah terpengaruh dengan teman-teman yang udah berbelok-belok tuh, kita udah cukup satu tujuan aja yang mau kita cita-citakan lah. Seenggaknya tuh kan dari kita kecil kan punya cita-cita tuh, entah itu berubah-ubah yang pokoknya kita ikutin aja. Jadi kayak mengejar cita-cita tuh harus ya itu tadi dengan niat, sungguh-sungguh. Habis itu ya berusaha. Ya gagal iya, cuman ya gagal tuh kayak awal dari keberhasilan lah ya. Ya itu juga usah dianggap kayak seterusnya gagal, jangan ya. Terus kok misalnya gagal ya bangkit pasti ntar bakal ketemu. Kalau Pio apa definisi sukses itu? Ya kamu dulu dong. Hah? Jawab pertanyaan yang awal tadi dulu, yang apa tadi? Ya, Soal statement kuliah itu Kuliah. menjamin masa depan cerah. masa depan cerah. Kalau saya sih sama saudara Imron sih nggak setuju. Karena masa depan cerah itu tergantung dari diri kita sendiri. Seberapa keras kita mengejar karir itu, maka ya seperti itulah. Kalau kita bersungguh-sungguh, kerja keras, gagal, tidak takut mencoba lagi, itu pasti masa depan cerah akan menanti. Walaupun itu cerahnya bukan masa depan yang kaya akan materi, tapi pasti akan kaya akan pengetahuan atau pengalaman. Itu pasti sih menurut saya. Terus definisi kamu sendiri soal sukses itu gimana? Kalau definisi sukses saya sendiri adalah sukses itu apabila kita bisa berdamai dengan diri sendiri.
Kayak kita melakukan kesalahan, kita berani memaafkan diri sendiri sih, bukan nyalain orang lain, tapi koreksi introspeksi diri sendiri itu sih. Oke. Terus iya gitu gimana? Ya maksudnya hampir ya sama aja sih sebenarnya soal pengertian tadi statement sukses adalah maksudnya gimana tadi? Kuliah Menjamin masa depan cerah. ya sebenarnya kuliah atau enggak itu bukan jadi tolak ukur kita bakal sukses nantinya. Ya kita juga nggak bisa bilang kuliah itu sia-sia itu nggak bisa. Kuliah juga penting gitu. Nggak nggak boleh menyampingkan kuliah. Dan kembali lagi ke diri kita, pribadi kita masing-masing menjalani kehidupan. Masalah ini gimana sih? Terus soal definisi sukses menurut saya yang benar-benar ingin saya kejar sekarang sih nggak terlalu muluk-muluk sih, maksudnya kayak hidup damai, tentram lah gitu. Walaupun sebenarnya namanya hidup nggak bakal ada, nggak masalah gitu, tetap ada aja masalah kan. Ya setidaknya damai, tentram. Justru karena ada masalah itu. Iya, kan menjadikan dewasa kita kan, dan bisa tidur tenang. Kayaknya sekarang susah orang tidur tenang, ya nggak? Susah sekarang. Iya kan. Oke. Mungkin itu tadi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kata kalimat yang kurang menyenangkan, saya pribadi mewakili kawan-kawan saya mohon maaf. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan, Imron. Cukup Benny. Oke. Terima kasih buat ibu dosen yang telah melihat. Semoga terhibur. dengan Terima obrolan kasih. kita yang receh. Dan berbiasalah, berbahagialah, selamat tahun baru. Thank you. Gini dong, tos dong.